Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang kaidah qiraat Imam Ibnu Katsir, ya. Di mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama tentang haul kinayah, ya. Haul kinayah. Apa itu haul kinayah? Yaitu domir mudzakkar mufrad al-ghaib. Domir mudzakkar mufrad al-ghaib. Kata ganti orang ketiga untuk mudzakkar, mudzakkar itu untuk laki-laki, ya. Dan tunggal, ya. Maksudnya untuk satu orang. Itu namanya haul kinayah. Di mana di dalam Al-Quran, hak kinayah itu bisa terdapat dalam 4 keadaan. Yang pertama, terletak di antara 2 sukun. Ya, seperti misalnya fihil Quran. Fihil Quran. Kemudian yang kedua, terletak di antara 2 huruf yang berharokat. Ya. Jadi sebelum hak kinayah ada huruf berharokat, setelahnya juga ada huruf berharokat. Ya, contoh seperti innahu huwa. Ya. Yaquluna bihi jinnah. Misalnya. Untuk yang pertama tadi, yang hak kinayah itu terletak di antara 2 sukun, ini semua qiraat sama, ya. Jadi tidak ada yang membaca silah. Silah itu maksudnya menambahkan huruf mad, ya, pada haul kinayah. Itu namanya dinamakan silah. Pakai shot, ya. Silah. Ya, jadi fihil Quran. Tidak ada yang bacanya fihil Quran. Tidak ada yang demikian. Semua dibaca pendek. Kebalikannya, untuk yang terletak, hak kinayah terletak di antara 2 huruf yang berharokat, ya ini baru disilahkan, ya. Diberikan silah, dipanjangkan. Innahu huwa, ya. Yaquluna bihi jinnah. Bihi jinnah. Lahu mulkus samawati wal ardh. Seperti itu, ya. Jadi untuk keadaan yang kedua, ini semua sama, ya. Ada silah di sini. Hak kinayah diberikan silah. Keadaan yang ketiga, di mana haul kinayah itu terletak sebelumnya itu berharokat dan setelahnya sukun. Ya. Jadi sebelum hal kinayah itu hurufnya berharokat dan setelah hak al kinayah huruf yang sukun. Contoh seperti lahul mulku, ya. Lahul mulku wa lahul hamd. Lahul mulku, biyadihil mulk, ya. Biyadihil mulk. Maka di sini tidak ada yang membaca dengan silah juga, ya. Semua qiraat sama, baik Ibnu Katsir maupun yang lain, itu tidak ada yang membaca dengan silah. Semua dibaca pendek. Lahul mulku, biyadihil mulk, walahul hamd, dan seterusnya. Nah, keadaan yang keempat,
ya dari hak al-kinayah yang ada di dalam Al-Quran adalah hak al-kinayah ini kebalikan daripada keadaan yang ketiga yang keempat ini. Kalau keadaan yang ketiga tadi sebelum hak kinayah itu huruf yang berharokat, setelahnya sukun. Ini dibalik. Sebelum hak kinayah itu sukun, ya, dan setelahnya berharokat. Ya. Setelahnya berharokat. Maka di sini contohnya ya, seperti misalnya aqalu huwahum. Aqalu huwahum fihi huda. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Di sini hal kinayah terletak sebelum ya sebelumnya itu apa ya? Huruf yang sukun, yaitu huruf mat ini. Aqalu huwahum ada huruf mat kan sukun. Dan setelahnya ada huruf yang berharokat, yaitu wawu itu. Wawunya fathah. Aqalu huwahum fihi huda. Ya, ini juga sama. Fihi huda. Baik, di sini semua kiroat ya itu tidak ada yang membaca dengan silah kecuali Imam Ibnu Katsir. Ya, jadi pada keadaan keempat inilah Imam Ibnu Katsir itu berbeda dengan yang lain, ya, punya ciri khas di sini, yaitu dengan di mana Imam Ibnu Katsir itu bacanya dengan memberikan silah pada haul kinayah. Aqaluhu wa hum fihi huda. Seperti itu. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Nah, selanjutnya kita masih melanjutkan tentang haul kinayah. Ini madhabu Ibnu Katsir fiha id-dhamir al-waqi'ati baina sakin wa mutaharrik. Infarada Ibnu Katsiru faqara'a bi isba'i harakatiha il-dhamir wa sillatiha bi ya'in maddiyah aw wawin maddiyah. Jadi Imam Ibnu Katsir dia itu menyendiri bacaannya dibandingkan dengan dibandingkan dengan bacaan-bacaan lain, yaitu dengan memberikan silah ya, jadi memberikan silah dengan huruf iya madiyah maupun huruf wawu madiyah. Yang madiyah itu dimaksud adalah huruf ya mad gitu ya. Ya yang sukun. Wawu madiyah berarti wawunya sukun. Kalau di dalam mushaf itu ya ada kalau ya madiyah itu dilambangkan dengan ya kecil ya, huruf ya kecil. Kalau wawu madiyah itu dilambangkan dengan wawu kecil. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat coba di sini di mushaf ya, coba. Nah, seperti ini misalnya ya. Ini wawu kecil yang saya maksud ini ya. Ya, ini namanya wawu madiyah. Ini pas kebetulan juga ada hakinayah ya. Bayanahu ya. Ini hakinayah namanya. Ini wawu kecil atau wawu madiyah. Sekarang yang ya madiyah. Ya, contohnya seperti
Surat At-Tariq juga ada di sini ya. Ya ini aja yang gampang aja ya. Memang kalau lagi dicari agak susah. Nah. Raj'ihi laqadir. Hak kinayah setelahnya diberi ya madiyah. Ya. Raj'ihi laqadir. Dan memang semua qiraat membaca demikian ya, membaca dengan silah. Ini juga sama ini. Innahu ini juga sama. Wawu madiyah, ini ya madiyah. Itu yang dimaksud ya dengan wawu madiyah dengan ya madiyah. Baik, selanjutnya di sini dikatakan bahwasanya Ibnu Katsir itu menyendiri dalam qiraat mengenai hakikatnya apabila ya, idza kana ba'daha mutaharrikun wa qablaha sakinun bimiqdari harakatain. Jika setelah hak al-kinayah ada huruf yang berharokat dan sebelum hak kinayah ada huruf yang sukun, dia diberikan silah, diberikan ya madiyah, ya sukun ataupun wawu sukun, tergantung keadaannya ya. Kalau hak kinayahnya itu berarti dia harokatnya dhammah, tinggal ditambahkan wawu kecil. Kalau hak kinayahnya itu kasroh, berarti tinggal ditambahkan iya kecil. Itu. Di sini dipanjangkan dengan kadar dua harokat saja, tidak boleh lebih. Ya. Dipanjangkan dengan kadar dua harokat saja, tidak boleh lebih. Ya. Istilahnya qasar. Contoh ya, fihi muhana, ya, fihi muhana. Seperti ini bacanya nih ya. Jadi ini kayak gini, dibacanya kayak gini. Fihi muhana. Ilaihi ilaihi malak ya, ilaihi malak. Ilaihi malak. Harusnya kan kalau bacaan hafaz kan ilaihi malak. Kalau bacaan Ibnu Katsir ilaihi malak. Ditambahkan sedikit ya kecil, dua harokat. Ilaihi malak. Minhu falaisa ya. Dibacanya minhu falaisa. Kenapa ada yang ditambahkan ya kecil dengan wawu kecil? Tergantung ya hakinayahnya apa dulu dia. Kalau dia asalnya kasroh, tinggal ditambahkan ya kecil. Fihi, fihi muhana. Itu kan hanya kan kasroh. Tinggal ditambahkan yang kecil. Fihi muhana. Kalau hakinayahnya itu harokat yang doma, seperti ini ya, contoh yang ketiga ini. Satu, dua, tiga, contoh ini. Ini kan dia harokat yang doma aslinya ya. Maka tinggal ditambahkan wawu kecil. Minhu falais. Minhu falais. Contoh yang keempat juga doma. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Aslinya kalau menurut bacaan Hafiz kan wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Yat'amhu fa innahu dibaca pendek. Tapi untuk bacaan Ibnu Katsir ini harus dibaca silah. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Ya, bacanya seperti ini. Lam yat'amhu fa inna. Gampang salah ya. Nah, dalam masalah ini, ya dalam masalah hakinayah yang datang setelah dia sukun, ya sebelumnya sukun dan setelahnya ada huruf berharokat, itu tidak ada yang menyamai Ibnu Katsir dalam hal ini.
kecuali Imam Hafiz saja ya. Dikatakan di sini lam yuwafiquhu fi silati ha'id dhamir idza kana ba'daha mutaharrikun wa qablaha sakinun illa Hafs, Imam Hafiz fi maudhi'in wahid fihi muhana. Ini pun juga cuma satu aja ya. Imam Hafiz hanya sama dengan Ibnu Katsir dalam cuma satu aja, satu tempat ya di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Furqan ayat ke-6. Adapun selain daripada surat Al-Furqan ayat ke-6, Imam Hafiz itu sama dengan kiroat lain. Ya. Khusus untuk Al-Furqan, dia menemani Ibnu Katsir. Ya. Jadi dalam khusus surat Al-Furqan ini ayat 6, bukan ayat 6 ini harusnya ya. Ada kesalahan di sini. Coba kita lihat. Nah, ini bukan ayat 6 nih. Allah musta'an. Fihi muhana. Ya. Itu menjelang akhir. Hmm. Nah, di sini 69 ya, kurang kurang angka 9. Kan di sini kan ya. Ini perhatikan, untuk bacaan hafaz ada banyak orang yang keliru di sini. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang membaca riwayat hafaz tapi salah di sini. Ayat 69 surat Al-Furqan. Mereka umumnya membaca dengan pendek tanpa silah gitu. Jadi dibacanya wa yakhlud fihi muhana, padahal itu keliru. Di sini bacaan Imam Hafaz sama dengan Ibnu Katsir. Diberi silah. Wa yakhludu fihi muhana, dipanjangkan dua harokat. Fihi muhana. Karena itu kalau kita lihat kan di sini ada tanda ayat kecil ya. Ya, di sini ada ayat kecil di sini. Ya. Ini menunjukkan dia dibaca panjang. Ini ada mat. Ini harus hati-hati. Cuma satu aja di dalam Al-Quran ini. Surat Al-Furqan ayat 69. Jadi tolong nanti dikoreksi ya. Yang ada di PDF itu tolong dikoreksi ya. Itu ayatnya bukan ayat 6 ya. Tapi ayat berapa? Ayat 69 ini. Ya. Ayat 69 ya, bukan ayat 6. 69 69 ya. Ini dalil di dalam matan Syatibiyah. Wa ma qablahu taskinu libni kathirihim wa fihi muhanan ma'hu hafsun akhuwila. Kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca riwayat Imam Ibnu Katsir, karena ini masih ada kaitannya dengan hak kinayah ya. Ada beberapa tempat di mana bacaan Ibnu Katsir itu berbeda dengan Imam Hafiz. Ya. Contoh di sini ada beberapa tempat ya. Di surat Asy-Syu'ara ayat ke, ini juga kelihatannya keliru lagi nih ayatnya ya. Al-A'raf ayat ke 111. Ini kayaknya bukan ayat ketiga ini. Nanti kita lihat. Di sini untuk surat Al-A'raf ayat 111. Zada hamzatun sakinatun bainal jim wal ha wa dhamal ha ha'i wa wasalaha biwawin fatuqra'u arji'hu wa akha. Arji'hu wa akha. Ya, coba kita lihat ya, di mushafnya. Al-A'raf ayat 111 ya.
Nah, di sini ketemu ya. Untuk Imam Hafs kan dia bacanya qalu arjih wa akhoh ya. Arjih wa akhoh. Ya, Ibnu Katsir membacanya dengan menambahkan ada huruf hamzah ya, huruf hamzah sukun setelah jim. Kemudian huruf hanya itu didomahkan serta diberikan silah. Jadi bacanya qalu arji'hu wa akhoh. Arji'hu wa akhoh. Demikian bacaannya ya. Dan yang serupa itu juga bisa dijumpai di surat Asy-Syu'ara. Ya, mari kita lihat bersama ya. Surat Asy-Syu'ara. Cuma tadi kayaknya ayatnya salah ya. Itu bukan ayat ketiga bukan. Nanti kita lihat ayat berapa. Karena saya tidak hafal ayatnya berapa ya. Tapi saya yakin itu bukan ayat yang ketiga gitu. Ya, ayat ketiga kan ini kan tidak ada di sini. Ya, ini ayat ketiga ini. Tidak ada di situ. Hmm. Nah, di sini. Nah, ayat ke-36 ya. Bukan ayat ketiga tapi ayat ke-36 kurang 6, kurang angka 6 ya. Qalu arjih wa akhoh kan sama ya dengan surat Al-A'raf tadi ayat 111. Ini Imam Ibnu Katsir di Al-A'raf ayat 111 yang menambahkan huruf hamzah sukun setelah jim. Kemudian huruf ha yang bacaan hafaz itu dibaca sukun itu diganti dengan dhammah serta ditambahkan silah. Jadi dibacanya arjihu. Di Asy-Syu'ara juga sama ya, ayat Asy-Syu'ara ayat 36 ya. Qalu arji'hu wa akhahu ya. Ingat ini ada apa? Hakinayah. Jadi dibaca silah. Bacaan Ibnu Katsir seperti ini. Ini yang dibaca 4 rakaat dibaca 2 ya. Qalu arji'hu wa akhahu wa ba'ats fil madaini hasyirin. Ya. Qalu arji'hu wa akhahu wa ba'ats fil madaini hasyirin. Jadi yang ada di PDF tolong dikoreksi. Itu bukan ayat ketiga, tapi ayat ke-36. Ya, ayat ke-36. Bagaimana cara ngoreksinya ya? Udah seperti ini ya. Jadi memang harus diteliti lagi ya. Jadi intinya apa yang tertulis di PDF ini diteliti lagi. Nah, namanya manusia ya. Tidak lepas daripada namanya kesalahan. Baik, selanjutnya perbedaan yang berikutnya ya. Masih ada kaitannya dengan hak kinayah, yaitu di surat An-Nur. Surat An-Nur di ayat yang ke-52. Wayattaqih faulaik. Wayattaqih faulaik. Di sini Imam Ibnu Katsir ya dikatakan di sini kasrul qaf wawaslul ha biyain. Fatuqra wayattaqihi. Ya. Wayattaqi dibacanya wayattaqihi faulaik. Surat An-Nur ayat 52. Ya.
Surat An-Nur ayat 52. Ya, ya perhatikan di sini Imam Hafiz yang membaca dengan mensukunkan hak ya. Qafnya dibaca sukun. Wayat taqhi faulaik. Mensukunkan qaf. Wayat taqhi faulaika humul faizun. Di sini itu sebenarnya banyak sekali perbedaan ya. Banyak sekali perbedaan dalam qiraat itu. Ada kalau tidak salah 6 atau 7 cara ya. Imam Hafiz seperti ini caranya. Wayat taqhi faulaik. Adapun Imam Ibnu Katsir ini mengganti qaf yang sukun itu diganti dengan kasroh. Ya. Kemudian hanya itu disilakan sebagaimana biasa. Ya. Jadi bacanya wayattaqihi faulaik wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun. Wayattaqihi ya, bukan wayattaqhi tapi wayattaqihi. Demikian. Kemudian yang berikutnya adalah di surat An-Naml ayat 28. Fa'alqih ilaihim. Imam Ibnu Katsir membaca dengan dikatakan di sini kasrul ha'id dhamir wa wassalaha biyain. Fa'alqih ilaihim ini kan kalau Imam Hafiz kan dia sukun ya, fa'alqih ilaihim. Jadi hanya sukun itu diganti dengan kasroh untuk Imam Ibnu Katsir. Kemudian diberikan silah. Silah dengan ya sukun. Fa'alqihi ilaihim. Fa'alqihi ilaihim. Tapi ini dibaca 2 rakaat saja ya. Ini kan sebenarnya mad jaiz ini. Karena ada ya, ya sukun setelahnya ada hamzah dalam kata yang berbeda ya. Namun untuk Ibnu Katsir dibaca 2 rakaat. Jadi bacanya fa'alqihi ilaihim. Surat An-Naml ayat 28. Ya. Surat An-Naml ayat 28. Coba kita cek ya. Ini sambil kita mengecek apa benar atau tidak. Ya. Kalau tadi benar yang tadi yang surat An-Nur benar ya. Surat apa tadi? An-Naml Ustaz. An-Naml An-Naml ayat 38 28 kali. ya? 28 38. 28 kayaknya. 28. Oh iya benar. Benar ya? Fa'alqih ya kan? Untuk Imam Hafiz kan dia bacanya idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Imam Ibnu Katsir itu bacanya ya tidak dengan mensukunkan ha tapi hanya itu dikasrohkan. Kemudian diberikan silah. Idhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Fa'alqihi ilaihim. Seperti itu ya.
Berikutnya yang berbeda juga ya, yaitu di surat Az-Zumar ya, ayat ke-7 pada lafadz yardahu lakum. Kalau Imam Hafiz kan bacanya pendek ya, yardahu lakum. Di sini Imam Ibnu Katsir membaca ha itu ya, ha kinayah itu dibaca dengan silah. Qara'aha bisilati miqdar harakatain. Fatuqra yardahu lakum. Az-Zumar ayat 7. Ya. Az-Zumar ayat 7. Ayat 7. Benar apa enggak? Kayaknya benar. Ayat 7 benar. Nah ini ya. Yardahu lakum. Di sini. Imam Ibnu Katsir nanti bacanya dengan memberikan wawu kecil. Ada hak kinayah. Jadi dibaca panjang. Wa in tashkuru yardahu lakum. Seperti itu. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dipanjangkan 2 harokat. Jadi ini benar. Perbedaan berikutnya di surat Al-Kahfi ya. Pada ayat ke-63, wa ma ansanihi illa syaitanu an adkurah. Ya. Ini sering kita baca ya. Wa ma ansanihu ya. Kalau di Imam Hafiz kalau salah ansanihu ya. Di sini Imam Ibnu Katsir tidak membaca dengan dhammah tapi dengan kasroh ya. Setelah itu ditambahkan silah karena sesuai kaidahnya. Sesuai kaidahnya kalau ada hakinaya setelahnya itu berharokat itu harus disilahkan. Jadi untuk Ibnu Katsir itu patokannya ya dilihat huruf setelah hakinaya itu berharokat atau tidak. Kalau berharokat harus disilahkan. Kalau sukun tidak. Ya, itu aja. Jadi dia bacaan ini tidak melihat huruf sebelum hakinaya. Sama aja. Ya, hakinaya huruf sebelum hakinaya itu sukun atau berharokat, ya tetap dia itu disilahkan selama huruf setelah hakinaya itu berharokat. Ya. Pokoknya intinya yang penting itu huruf setelah hakinaya itu berharokat. Itu aja udah. Di ayat ke-63 surat Al-Kahfi, Imam Ibnu Katsir membaca dengan mengkasrokan hak, ya, menambahkan padanya silah. Wa ma ansanihi illa syaiton. Nanti bisa dilihat ya di surat Al-Kahfi. Kemudian untuk yang perbedaan berikutnya di surat Al-Fatah ayat ke-10, kalau Imam Hafiz kan bacanya alaihullah ya, dengan mendomahkan hak kinayah ini alaihullah. Namun Ibnu Katsir dan juga yang lain ya. Ini untuk yang surat Al-Fatah ini, ya ini adalah giliran Imam Hafiz yang berbeda sendiri dengan yang lain. Ya, coba kita lihat ya.
untuk surat Al-Fatah. Ini ayat berapa tadi? Surat Al-Fatah ayat 10 ya. Oh, kelewatan. Nah, ini 10 ya, benar. Nah, ini ya. Ini adalah bacaan Imam Hafiz ini. Hanya Imam Hafiz membaca dengan mendomahkan eh, kata alaihu ya. Adapun imam yang lain, qiraat yang lain termasuk Ibnu Katsir ya, dia mengkasrohkan hak kinayah. Jadi bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Karena dia dikasrohkan, otomatis lafaz jalalahnya dibaca tipis ya. Alaihillah, bukan dibaca alaihillah ya, tapi alaihillah, alaihillah. Sementara kalau Imam Hafiz yang berbeda sendiri dengan yang lain, karena dia dibaca dengan domah ya pada hakinayahnya, maka lafaz jalalahnya dibaca tebal. Alaihullah, ya. Alaihullah. Baik, dengan demikian telah selesai ya tentang pembahasan masalah haul kinayah. Ya, mudah-mudahan dari sini bisa dipahami. Ada yang masih bingung atau belum jelas? Silahkan ditanyakan. Sebelum kita berpindah kepada bab berikutnya, yaitu tentang pertemuan dua hamzah ya. Pertemuan dua hamzah dalam satu kalimat. Ya, silakan tentang hak al-kinayah. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Abu Harith. Nah, jadi soal pertama ini Ibnu Katsir termasuk salah satu kiroat ya Ustaz ya. Eh, Jadi ya, kiroat itu salah kan ada satu 10 kiroat ya. dari 10 kiroat. Yang terkenal memang yang mutawatir ada 10 kiroat. Nah, nah Kiroat Ibnu pertanyaan Katsir saya berarti urutan kedua. ya, pertanyaan saya tuh apakah Rasulullah itu sebabnya apa Ustaz? Apakah dulu juga Rasulullah membaca 10 kiroat itu atau misal berdasarkan wilayah itu dulu? Ya, ini bacanya Rasulullah juga ya. Ini semua bacaannya Rasulullah SAW ya. Enggak, Rasulullah membaca demikian. maksud Hanya saya gini. kemudian untuk membedakan, Hmm. memudahkan bacaan. Hmm. Apakah itu maksud saya hanya di Madinah saja 10 qiraat itu dibacakan atau misalnya mungkin ketika Rasul datang ke Thaif misalnya menggunakan karena dia wilayah Thaif berbeda lagi Hmm. gitu sebutnya atau gimana? Ya, bisa jadi demikian. Karena ada sahabat-sahabat yang berasal dari apa kabilah yang berbeda ya, Hmm. lahjahnya itu berbeda, maka membaca sesuai dengan kabilah yang mereka kuasai gitu. Oh, iya. Seperti itu. Rasulullah sendiri kan Quraisy bahasanya, ya. Lahjahnya lahjah Quraisy. Jadi Tapi misalnya para sahabat kan tidak semuanya Quraisy. ya. Jadi maksudnya gini Ustaz kan Hmm. mungkin waktu itu yang ditemukan ada 10 dialek kan gitu. Seandainya ada dialek yang lebih dari 10 barangkali mungkin bisa lebih qiraat ya. Ya memang sebetulnya itu lebih daripada 10 Abu Harith. Oh gitu. Ada ratusan ya. Ada iya, tapi Oh. kemudian Imam Ibnu Katsir ini, Ibnu Jazari, ada seorang ulama yang hidup pada abad ke-8 atau 9 Hijriah ya. 9 Hijriah. 9 Hijriah. Kalau sekarang berapa? 15 ya.
15 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu ya? 600 tahun yang lalu ya. Ya. Itu namanya Imam Ibnu Al-Jazari. Ya, itu mengumpulkan, memilih, menseleksi kiroat-kiroat yang memenuhi syarat. Ya, bahwa itu disebut kiroat. Ya, pertama eh, harus sesuai dengan Rasam Uthmani ya bacaannya. Tidak menyelisihi Rasam Uthmani. Rasam Uthmani itu adalah eh, tulisan mushaf yang ditulis pada masa Khalifah Uthman bin Affan. Ya, kita masih ingat ya. Saya udah pernah sampaikan bahwa di zaman Abu Bakar kan pernah ditulis mushaf ya. Ya. Karena di zaman Rasulullah kan belum ditulis dalam satu mushaf. Jadi masih terpencar-pencar. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di tulang belulang, ada yang di lempengan tanah dan sebagainya. Kemudian pada masa Abu Bakar dikumpulkan, dijadikan satu ya tulisan Al-Quran itu dalam satu mushaf. Nah di masa Utsman bin Affan sekitar 20 tahun kemudian ya atau lebih itu sempat terjadi khilaf di kalangan kaum muslimin tentang bacaan Al-Quran karena masing-masing di antara mereka itu menyatakan bahwa bacaan Al-Qurannya yang paling benar, yang lain menyimpang ya. Nah untuk itulah Utsman bin Affan karena mendapat usulan dari para sahabat menulis kembali ya menulis kembali apa yang sudah ditulis pada masa Abu Bakar tadi itu ya diperbanyak mushafnya kemudian dikirimkan ke kota-kota besar pada waktu itu ya kota-kota besar yang ada pada waktu itu diantaranya di Mekah ya di Kufah di Basrah di Syam ada yang mengatakan juga dikirim ke Yaman dan tidak hanya mushaf ini aja yang dikirimkan tapi juga beserta orang yang mengajarkannya ya beserta para pengajarnya gitu yang nanti akan mengajarkan orang-orang yang ada di daerahnya seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bacaan-bacaan kiroat 10 itu. Ya, dari 10 kiroat itu kan memang kiroat yang pertama kiroat Madani itu, Madinah, yaitu kiroat Imam Nafi. Nah, yang kedua ini kiroat Mekah, Imam Ibnu Katsir ini. Ini yang kita pelajari ini kiroat dari Mekah itu. Kemudian yang nomor tiga itu di Basrah. Basrah itu Irak, ya, kota Irak ya. Itu kiroat Abu Amr. Yang keempat di Syam, ya, kiroat Syam. Kalau Syam itu kan penyebutan zaman dulu ya. Kalau sekarang ya Palestina, Suriah, Lebanon, Yordan itu sekarang ya. Dulu namanya Syam. Syam. Itu kiroat Ibnu Amir. Kemudian nomor 5 Asim ya kiroat kita. Imam Asim. Nomor 6 kiroat Hamzah. Nomor 7 kiroat Al-Kisai. Itu dari Kufah. Ya dari Kufah. Itu 7 kiroat ya. Nanti yang nomor 8 dari Madinah. Nomor 9 dari eh, kalau tidak salah dari Kufah juga ya. Hmm. Kebanyakan dari Kufah kebanyakan. Seperti itu. Jadi Makasih ini juga Ustaz. bacaannya Rasulullah. Ya, Ya, bacanya. Hmm. ya insya Allah Jadi penjelasannya ya, ini. paham ya, salah Ya, ya, saya jelas ya. paham. Ustaz. Ya. Ya, jadi Imam Ibnu Katsir dia tidak mengarang sendiri bacaannya, ya, tidak membuat sendiri bacanya karena dia belajar demikian dari guru-gurunya dari Rasulullah SAW. Kita pun juga sudah pernah belajar sanad Ibnu Katsir ya, antara Imam Ibnu Katsir dengan Rasulullah kan ada dua orang perantara ya. Ya, pertama adalah gurunya, ya. Kemudian yang kedua adalah sahabat, ya, sahabat Rasulullah SAW. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit tentang pertemuan dua hamzah dalam satu kata. Ya, apa yang dimaksud dengan dua hamzah dalam satu kata ini? Ya, yang dimaksud ini huma hamzatani mutalasiqatan fi kalimatin wahidah
Al-ula daiman maftuhah wa tsaniyatu imma maftuhatun wa imma madmumatun wa imma maksuratun. Yang dimaksud dua hamzah dalam satu kata ini adalah dua huruf hamzah yang satu sama lain itu saling berdampingan ya dalam satu kata. Hamzah yang pertama itu selalu fathah ya. Adapun hamzah yang kedua itu bisa fathah, bisa dhamma dan bisa kasroh ya. Contohnya seperti misalnya a'angdartahum ya. A'antum asyaddu khalqan. Kalau yang dhamma hamzah keduanya dhamma. A'unzila ya misalnya ya. Kalau yang setelahnya kasroh a'innaka a'innaka. Ya, kalau bacaan kita seperti itu ya, dibaca jelas semuanya. Ya, bacaan jelas itu namanya tahqiq. Bacaan hamzah dibaca jelas itu namanya apa? Bacaan tahqiq. Ya. Jadi hamzah itu benar-benar dibaca sesuai dengan makhrajnya yang ada di mana makhraj hamzah? Hmm, mana makhraj Tenggorokan hamzah? bawah, Ustaz. Ya, tenggorokan bagian bawah benar, ahsan ya. Misalnya tadi ya, aan tum, antum. Hamzah hamzah ini. Hamzah ini hamzah pertama selalu fathah ya. Hamzah pertama selalu fathah ya. Kalau hamzah kedua bisa fathah, bisa dhamma, bisa kasrah. Ini yang contoh yang fathah ya. Contoh yang dhamma ya unzila ya. Unzila. Ini bab ini penting juga ya karena uh, qiraat Ibnu Katsir berbeda dengan Hafs ya dalam hal ini. Unzil. Unzil. Jadi dibacanya dengan jelas. Unzil. Terus contoh yang hamzah keduanya kasroh ya. Innaka. Innaka. Ini semuanya adalah contoh dua hamzah dalam satu kata ya. Itu yang dimaksud ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, apa hukumnya? Yaqra'u Ibnu Katsir bi tahqiqil hamzatil ula wa tashilul hamzati tsaniyah biduni idkhal, biduni idkhali alif bainahuma. Sawa'un kanat maftuhatan, sawa'un kanat maftuhatun aw madmumatun aw maksurah. Imam Ibnu Katsir di sini berbeda dengan Imam Hafiz ya, di mana Imam Ibnu Katsir itu mentashilkan ya hamzah yang kedua tanpa menambahkan huruf alif di antara keduanya. Ya. Baik hamzah yang kedua itu fathah, dhamma maupun kasroh itu semua ditashilkan. Ya. Ya, contoh ya. Ini contoh yang huruf pertamanya fathah dan yang keduanya fathah juga ya. Maka dikatakan di sini yajibu tashilul hamzati tsaniyah ma baina hamzati wal alif. Jadi wajib untuk mentasilkan hamzah yang kedua ya. Namanya tasil itu dia membaca antara hamzah dengan alif. Dia tidak dibaca a tapi juga tidak dibaca ya ma gitu. Enggak. Tapi bacanya a a gitu ya. Contohnya kalau untuk hafaz kayak kalimat
a'jami. Ya. Allah, masih ingat? Al-Dzakarain. Ya. Siapa yang ingat seperti ini? Al-an. Ini juga ada ya di dalam kalau tidak salah pernah saya terangkan di video yang lalu ya, yang membahas Thariq Rodotul Muadil itu ya. Nah, itu namanya bacaan tasil seperti itu ya. Masih ingat ya? Hah? Apa sudah sudah hilang? Lupa ya? Ya masih ingat penjelasan itu Ustaz. Masih ingat, insya Allah. Ya. Ya kalau Nah, itu dua seperti itu. dua alif ketemu ada dipajangnya dibaca lebih panjang gitu. Ya. Al-an, Allah, Iya betul. Allah, Al-Dzakarain. Itu namanya itu bacaan tasil. Maka demikian juga ini kalau untuk Imam Hafaz berlaku pada kata-kata tertentu aja ya. Itu yang tadi disebutkan aja. Jadi pada kata ajami, kemudian Allah, al-an, sama al-dzakarain. Berapa lafaz tuh? Ada berapa lafaz? 4. 4 lafaz aja ya. 4 lafaz. Yang 3 lafaz ada 2 kali. Jadi 6 tambah 1, 7. Ada 7 tempat lah yang dibaca tasil. Ya. Adapun yang lain tidak boleh dibaca tasil. Adapun Imam Ibnu Katsir, nah ini semuanya dibaca tasil. Kalau ketemu ada 2 hamzah bertemu dalam satu kata, semua dibaca tasil. Seperti misalnya di sini aalidu, aalidu dibacanya alidu, ya, alidu. Bisa alidu. Aangdartahum, aangdartahum, aang, ya, aangdartahum. Ya. Ini kalau hamzah keduanya fathah. Nah, yang kedua, kalau hamzah keduanya dhammah, ini juga sama. Yajibu tashilul hamzati tsaniyah ma bainal hamzati wal waw. Ya. Hamzah kedua itu wajib dibaca tashil, yaitu membaca antara hamzah dhammah dengan wawu ya. Contohnya seperti aunabbiukum, aunabbiukum. Itu yang dibaca tashil, ingat hanya hamzah yang kedua saja, yaitu yang harokatnya dhammah ya. Au gitu ya. Jadi bacanya bukan aunabbiukum, itu bacaan hafaz dan juga bacaan yang lain. Adapun Imam Ibnu Katsir itu bacaannya dengan mentasilkan hamzah yang kedua. Jadi dibacanya aunabbiukum. Aunabbiukum. Au, bukan au tapi au. Ya. Aunabbiukum. Antara u dengan wu. Aunzila dibacanya aunzil. Aunzil seperti itu. Itu namanya tashil. Bisa bedakan antara takik, bacaan takik itu bacaan hafaz ya, yang dibaca dengan jelas, hamzanya dibaca jelas, dengan bacaan tasil. Aunabbiukum itu namanya takik, bacaannya jelas. Aunabbiukum. Dua-duanya dibaca takik, dibaca hamzah. Ibnu Katsir tidak demikian bacanya. Ya. Ibnu Katsir itu mentasilkan, memudahkan bacaan hamzah yang kedua. Jadi tidak dibaca aunabbiukum, tapi bacanya aunabbiukum. Aunabbiukum. Seperti itu. Aunzila dibaca aunzila. Aunzila. Ini kalau harokat yang hamzah kedua domah ya. Sekarang kalau harokat hamzah yang kedua kasroh ya. Ini juga sama. Yajibu tashilu tsaniyah ma bainal hamzati wal ya. Hamzah yang kedua itu dibaca antara hamzah dengan ya. Inna contohnya ya. Inna, maka dibaca dengan tasil. Bacanya inna.
Aina. Ini harus sering latihan ya. Tapi sebetulnya ini mudah ya. Kalau sebetulnya ini mudah sebetulnya sih. Kalau menurut eh, kita ya sebetulnya mudah tasil dibandingkan dengan tahqiq ya. Karena kalau membaca tahqiq itu dia berarti dua kali mengucapkan hamzah yang ada pada pangkal tenggorokan ya. A gitu gitu ya. Anzartahum. Antum. Kalau ini tidak demikian. Antum. Ainnaka dibacanya ainnaka. Aunzil. Aunzil. Dimudahkan cara bacanya. Dan memang demikian ya di sebagian kalangan kabilah Arab itu membaca demikian ya. Dia kalau ada dua hamzah yang bertemu dalam satu kata, demikian juga nanti akan kita pelajari juga yang bertemu dalam dua kata itu mentasilkan hamzah yang kedua ya. Biasanya gitu. Ada yang ditasilkan salah satunya ya. Karena hamzah termasuk huruf yang susah untuk dibaca ya. Agak berat makhrajnya karena jauh dari lisan. Ya letaknya paling jauh dari lisan karena berada di pangkal tenggorokan ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Ustadz. Tidak ada. Ya, Baik, tidak ada, cukup mungkin untuk hari ini ya. Kita tidak usah banyak-banyak. Yang penting Terkurung lah. bisa paham. Kenapa? Ya, yang penting Kelasnya oleh sedikit tapi Open paham roll. gitu ya. Ya, sedikit Insyaallah tapi Ustaz. bisa paham itu lebih bagus daripada diberikan banyak tapi tidak paham. Ya, jadi tolong yang belum mengikuti pertemuan yang lalu videonya tolong dilihat lagi ya supaya punya gambaran, supaya tidak tertinggal jauh. Karena kita sebenarnya materi ini berurutan ya, berurutan. Baik, mungkin ini aja dulu yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi syukran, wabarakatuh. jazakallah. Jazakallah. Nah.